ada beberapa siswa, itu untuk persiapan real test. Jadi sebenarnya tidak ada ruginya ya Mbak. Untuk awal itu mengikuti kursus dulu dan itu sangat murah kan ya. Jadi 150.000 ada 2 hari materi mulai pagi sampai sore ya, yang terbagi reading 4 kali ya, 4 topik, kemudian listening ya hari Minggu 4 kali atau 4 topik dan dilanjutkan dengan tes. Nah, jadi kursusnya tidak wajib gitu. Tapi kalau mahasiswa belum mencapai nilai 405 dan ingin mendapatkan surat dispensasi harus ada 3 nilai. Nah, salah satu nilai yang didapat dari TOEIC preparation atau kursus itu bisa digunakan Mbak Vidayanti gitu, bisa digunakan. Lah, pengalaman selama ini kadang mahasiswa berpikirnya seperti ini Mbak, udah nggak usah kursus, langsung aja real test. Nah, langsung real test. Nilainya belum 405. Udah gitu retake kan Mbak. Nilainya juga belum 405, baru kursus. Nah, gitu loh. Jadi terbolak-balik. Jadi kami sarankan, jadi menghimbau gitu ya, mahasiswa bisa kursus dulu. Itu, bisa kursus dulu, kemudian real test. Syukur setelah real test, nilainya sudah mencapai 405, nggak perlu retake. Gitu Mbak Vidayanti. Gimana? Sudah terjawabkah Mbak pertanyaannya? Oh, iya Bu. Jadi itu ibaratnya kalau preparation itu buat jaga-jaga kalau misalnya nilainya kurang. Benar. Ya Bu. Iya. Baik. Tapi ini ini yang saya sampai saat ini saya mohon maaf ya khususnya mahasiswa kedokteran. Jadi mahasiswa kedokteran itu kalau fakultas kedokteran ya tidak ada perubahan mengikuti prosedur ini. Jadi artinya mengikuti prosedur ini sama dengan mahasiswa yang lain berarti sama. Karena apa? Di tahun sebelumnya mahasiswa kedokteran itu dianggap lulus harus dianggap ini ya istilahnya sah gitu ya, harus mencapai nilai 405. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada surat dispensasi. Jadi real testnya itu sampai nilainya 405 lah. Ini belum saya konfirmasi kembali ke Fakultas Kedokteran. Semoga saja mengikuti prodi-prodi yang lain ya nilainya cukup 405 dan kalau sudah sudah melakukan kursus, kemudian sudah real test, bahkan sudah retake, masih belum 405 diperbolehkan gitu. Cukup 3 nilai mendapatkan surat dispensasi dan surat dispensasinya untuk pengambilan ijazah. Lah, jadi yang saya jelaskan ke Mbak Vidayanti ini untuk seluruh prodi kecuali untuk yang kedokteran. Nanti akan saya tanyakan lagi apakah prosedurnya sama persis. Tapi kalau yang mahasiswa bahasa Inggris bukan 405, 450 seperti itu. Ya, Mbak Vidayanti, terima kasih ya pertanyaannya ya Mbak. Jadi sudah jelas ya Mbak. Untuk kursus sendiri itu memang tidak wajib, tapi kalau belum mencapai nilai 405 harus ada 3 nilai. Nilai kursus bisa digunakan gitu Mbak untuk mendapatkan dispensasi itu. Jadi cukup 3 nilai. Itu preparation, kemudian real test, dan yang ketiga nilai retake. Itu ya Mbak Vidayanti ya? Retake. Mengulang. Baik Bu, jadi gini ya Bu, di sini yang sudah preparation juga wajib untuk real TOEIC ya Bu ya? Ya pasti, jadi pasti karena yang diminta nilai real TOEIC-nya Mbak. Jadi nilai nanti real TOEIC. Ya, jadi kalau ada kendala di sistem pusat bahasa untuk approve mahasiswa itu bisa langsung diarahkan ke bagian kemahasiswaan BAA. Nah, apa yang ditunjukkan ke BAA? Ya sertifikat TOEIC-nya itu Mbak. Kalau nilainya udah 405 bahkan lebih. Tapi kalau nilainya belum mencapai 405, selain sertifikat yang sebagai lampirannya ada surat dispensasi. Itu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Mbak. Ya, oke, silakan Pak Ahmadi dari prodi apa Pak? Ya, ini Pak Ahmadi masih adakah? Atau ini lanjut sholat isya ya? Saya mohon maaf, sosialisasi ini malam hari ya, karena saya menyesuaikan waktunya mahasiswa juga supaya memaksimalkan mahasiswa bisa mengikuti sosialisasi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Saya menunggu Pak Ahmadi. Kalau tidak ada ya, saya buka sesi kedua, 3 pertanyaan lagi. Sesi pertama aja nggak sampai 3 pertanyaan. Mungkin nanti bisa
menyusul ya pertanyaan apapun terkait dengan pelaksanaan baik itu preparation, baik itu real test ataupun retake. Alhamdulillah sudah ada jadwalnya. Tapi sebagai catatan, ketika itu sudah terjadwal pada tanggal-tanggal tertentu, harus memenuhi kuota. Jadi yang awal itu kan ada tanggal 10 ya, kemudian ada tanggal 24. Lah, ketika saya mengajukan peminjangan ruangan di ruangan CBT ya, CBT lantai 4 yang bisa untuk 140 mahasiswa, dikarenakan masih corona, harus mengikuti prokes, diperbolehkan hanya 50%. Jadi satu kali pelaksanaan itu 70 mahasiswa, hanya 70 mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang persiapan yudisium, ya kelulusan itu sekitar 700, banyak ya. Nah, padahal sekali pelaksanaan satu sesi hanya boleh 70, sekitar 2 sesi berarti 140. Itu pun kalau mahasiswa lolos dengan pas grade 405. Tapi kalau belum kan harus mengulang lagi, harus mendaftar lagi. Lah, untuk mengantisipasi jangan sampai Anda semua terlambat ya untuk menyelesaikan kewajiban ambil tes TOEIC ini, sebaiknya segera mendaftar, kemudian nanti pihak admin yang akan mengatur kapan jadwalnya ya disesuaikan karena keterbatasan ruangan yang digunakan gitu, bukan ruangannya gitu. Ruangannya cuma satu, ruangan CBT di lantai 4 itu. Nah, itu keterbatasan ini ya tempat duduk karena yang diperbolehkan cuma 70. Nah, itu bisa sesi 1, sesi 2, sekali pelaksanaan bisa 2 sesi. Itu. Ya, itu yang dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, saya akan berikan langsung ke pihak ITC, mungkin ada tambahan. Itu ya ada. Oh, ini ada Pak Ahmad Rifki. Silakan Pak Ahmad Rifki, dari prodi apa Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari prodi Pasca Sarjana, Bu. Ya, baik Pak. Jujur saya masih baru dengar istilah TOEIC ini, Bu. Betul. Cuman yang saya ingin tanyakan itu biasanya nanti pada waktu real testnya itu berapa soal biasanya? Iya Pak, iya. Untung yang ditanyakan berapa soal ya Pak, bukan apa jawabannya ya. Ya Bu, biasanya itu berapa itu? Bu? Sama Pak, Bapak kan sudah ikut yang preparation. Sama Pak, jadi mau ikut TOEIC di UM Surabaya atau Bapak langsung ke Jakarta gitu. Kita masih menggunakan TOEIC yang 2 skills Pak, listening dan reading. Listeningnya 100 dan readingnya 100 soal. Total 200 soal Pak selama 2 jam. Nah, kalau yang dari pasca sarjana itu sudah mengikuti preparation ya, sudah tahu. Nah, itu soal-soalnya juga sudah dijelaskan ya Pak ya. Jadi tidak semua soal jumlah 200 itu semuanya yang sangat sulit. Itu sudah dijelaskan ketika kursus itu. Nah, gitu. Semoga nanti Pak Ahmad Rifki cukup 1 kali Pak ya real test Bapak lolos dengan nilai 405. Amin, 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 amin. Ya, amin ya. Ini yang itu ya Pak, koordinatornya Prof Tolha itu Pak. Oh, iya, beliau barusan WA saya Pak. Jadi saya sampaikan ke beliau. Nah, itu kalau syarat ini jika mahasiswa itu secara sistem di pusat bahasa istilahnya belum terinput atau ada kendala, lah mahasiswa itu bisa diarahkan langsung ke kemahasiswaan, tapi harus menunjukkan sertifikat yang real test Pak. Ya, sertifikat yang akan diikuti ini, tes yang akan diikuti ini Pak Ahmad Rifki. Tadi saya sampaikan ke beliau. Jadi sertifikatnya betul-betul sertifikat yang berstandar internasional Pak. Yang saya sampaikan tadi, jadi TOEIC kita itu produk dari ITC Pak, International Test Center. Karena kampus kita sendiri sudah authorized center, tesnya di kampus Pak. Dan alhamdulillah yang awalnya kita inginnya online Pak ya, nah setelah dipertimbangkan, kebanyakan ini Pak perangkat dari yang digunakan mahasiswa, baik itu laptop, komputer, atau bahkan ada yang nekat pakai HP Pak, itu kurang support untuk beberapa sistem yang diinstal. Lah, daripada nanti pas tes online ada banyak kendala, yang paling penting lagi sinyal Pak Ahmad Rifki gitu, sinyal. Nah, itu
akhirnya tesnya bisa dikatakan gagal, Pak. Lah, karena juga ini berbayar, sayang sekali kalau tesnya itu gagal, saya memutuskan tesnya secara offline, Pak. Jadi sesuai rencana awal. Alhamdulillah di kampus kita sudah diperbolehkan, Pak, untuk kegiatan secara offline, asalkan tetap prokes. Nah, seperti itu. Ya, itu saja Pak Ahmad Rifki dari saya, nanti dibantu disampaikan teman-teman ya Pak ya, kalau segera mendaftar untuk jadwal real test Pak, karena memang 700 mahasiswa ini dalam waktu 2 bulan 3 bulan harus terselesaikan Pak gitu. Dan kita sementara Unmu Surabaya belum menerima dari pihak luar Pak. Ini masih tahun pertama ini kita mahasiswa dari kampus kita sendiri. Saya ingin bertanya apakah TOEIC preparation juga dilaksanakan secara offline? Bagus ini ya pertanyaannya, terima kasih gitu. Ya, jadi tidak hanya TOEIC real test ataupun retake, TOEIC preparation jika ada ruangan gitu ya, jika ada ruangan yang bisa kami pinjam, itu juga akan diadakan secara offline. Jadi sangat ini sekali ya, sangat penting sekali. Jadi mengajukan ruangan kemarin itu juga ada kendala karena beberapa biro seperti P2MB ya, tepatnya tanggal 24 yang waktu itu saya minta karena ada di jadwal kita tidak bisa dipakai sama pusat bahasa karena digunakan untuk tes mahasiswa baru. Nah ini ada lagi Bu, aturannya lulusan tahun ini berbeda ya dengan tahun lalu. Karena tahun lalu cukup TOEIC preparation. Maaf menanyakan melalui chat. Baik-baik. Ya, saya terima kasih sekali. Saya senang Pak Diangga L. Putra dengan pertanyaan ini ya, supaya menjawab unek-unek gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi apa yang dirasakan mahasiswa, mau tanya ke siapa, disampaikan ke siapa juga ada kebingungan, bisa jadi seperti itu. Iya Pak, berbeda. Jadi tadi sempat saya cerita, TOEIC di tahun 2019 Pak, ketika bulan April, ya saat ini Pak, persis waktu itu saya ingat sekali ketika mau yudisium, kita harus mempersiapkan real test yang offline. Sorry Pak, mohon maaf, yang online, karena kampus kita lockdown Pak, ada corona. Lah sayangnya tes TOEIC yang online itu waktu itu belum ready Pak, dari pihaknya ITC Jakarta, yang ada offline. Lah, walaupun dengan alasan apapun, berjarak, kemudian intinya tetap prokes ya Pak ya, pihak kampus itu tidak memperbolehkan Pak. Pihak kampus tidak memperbolehkan. Akhirnya, dikarenakan waktu itu bulan April belum siap soal yang online, tes yang online maksud saya, dan waktunya sangat pendek sekali untuk kelulusan mahasiswa, diputuskan sementara ketika pandemi corona tahun 2019-2020, mahasiswa cukup dengan TOEIC preparation. Tetapi karena tadi persiapan kampus kita berakreditasi unggul dan harus memenuhi syarat, mahasiswa lulusan itu level tes bahasa Inggrisnya harus intermediate, bahkan kampus kita juga memutuskan nilainya pun yang terendah atau yang terkecil hanya 405, asalkan level tadi level intermediate yang khusus untuk mahasiswa. Dan dilaksanakan lagi real test TOEIC yang ada 2 Pak, offline kampus kita juga bisa, tersedia tempat dan diperbolehkan, online pun juga bisa. Seperti itu. Ya, jadi beda ya Pak ya. Jadi memang yang waktu corona itu betul-betul ini Pak, ada kebijakan khusus seperti itu. Karena satu, offline kampus kita nggak bisa, lockdown, kalau online pun juga belum ada tes yang online yang tersedia. Ini kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Mas Firman ya, apabila nanti sudah tes namun skor di bawah standar, apakah harus mengulang? Iya Pak, harus mengulang. Jadi ini Mas Firman ya, saya sampaikan tadi ya, sudah saya sampaikan, jadi di kampus kita ini sangat dimudahkan Pak. Awalnya kursus ya, kalau nggak kursus pun nggak apa-apa Pak. Kemudian real test, kalau belum 405 retake. Nah, cuma aturannya untuk mendapatkan surat dispensasi ada 3 nilai Mas Firman. 1 nilainya ini ya, yang preparation tadi tetap digunakan. Kemudian nilai real test dan yang ketiga nilai retake. Itu. Nah, baru dapat surat dispensasi kalau yang retake atau mengulangnya belum juga 405. Itu.
Ya, itu. Kemudian oke, ada Pak Supriyono. Ya, silakan Pak Supriyono dan Mbak Wati ya. Nggih, silakan Mohon izin, Bapak. Bu. Nggih, Saya monggo dulu, Bapak. Saya dulu Bu nggih. 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 Bapak Bapak dari mana Pak? Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari FH P2K Bu. Oh, Kelas nganten. karyawan. Nggih Bapak. Nggih. Ya mungkin yang pertanyaan yang saya sampaikan mungkin tidak berbeda jauh dengan kawan-kawan yang lain ya mungkin Nggih, Bapak. terkait dengan teknis pelaksanaan. Cuman yang saya mungkin ini unek-unek Bu ya. Nggih, silakan Pertanyaan sambil Bapak. curhat Nggih. mungkin ya. Nggih, senang sekali Ya. Pak. Nggih. Ya mungkin dari saya mewakili teman-teman dari kelas karyawan itu yang kemarin yang didiskusikan di grup itu terkait biayanya Bu, karena kalau misalkan tidak memenuhi skor yang ditentukan kan kita harus mengulang, sementara Nggih. pada waktu kita mengambil retake kan harus bayar lagi lah itu. Nggih. Mungkin ada kebijakan dari universitas Nggih. karena ini istilahnya mohon maaf ini karena programnya universitas untuk mengejar akreditasi. Nggih. Jadi mungkin ini jadi pertimbangan lagi kalau misalkan retake harus membayar lagi. Saya pribadi Nggih. mohon maaf tidak yakin 100% bahwa skor saya akan mencapai seperti itu. Nggih. Gitu, Bu. Masya Allah, belum apa-apa kok pesimis Pak. bukan pesimis Bu. Jadi nanti mungkin Nggih. saya yakin teman-teman yang lain juga punya pikiran dengan saya. Oh, nganten nggih Bapak. Teman-teman Nggih, siap. mungkin, Nggih. mungkin malu-malu untuk bertanya, jadi saya mewakili untuk teman-teman yang lain gitu Bu. Nggih. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Nggih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan Pak Supriyono ini tadi disampaikan ini sebenarnya unek-unek juga ya bagi seluruh mahasiswa. Alhamdulillah kalau di kampus kita itu ada istilahnya lebih tepatnya biaya bantuan lah untuk mahasiswa. Jadi real test TOEIC itu di luar harganya 675 sekali tes. Makanya kalau ada mahasiswa ketika tergesa-gesa harus ambil ijazah tetapi nggak bisa ikut tes di kampus kita karena kuotanya nggak memenuhi, pada akhirnya harus tes di luar. Itu, wow, ini Mas Firman, ini suara kita yang terpendam ini. Oke, saya ulang lagi. Jadi ada mahasiswa ketika mau ambil ijazah ya sudah ini istilahnya sudah lulus, tetapi belum selesai ini persyaratan untuk real test untuk TOEIC-nya. Jadi belum punya nilai TOEIC 405 atau bahkan belum tes lah gitu ya, istilahnya belum tes lah. Kalau mendaftar di kampus kita itu kan harus ada kuota ya, minimal 25 mahasiswa. Lah itu sering ada mahasiswa seperti itu saya arahkan ke luar, kemudian saya sampaikan biayanya beda. Jadi kalau di kampus kita untuk pelaksanaan real test pertama itu mahasiswa bayar 400. Kemudian untuk retake mahasiswa bayar hanya 300. Nah itu ya, hanya bayar 300 dan mendapatkan satu sertifikat nilai yang terbaik. Jadi tidak menutup kemungkinan ya ketika real test nilainya lebih tinggi tapi belum 405. Nah, seperti itu. Nah, jadi biayanya itu sangat murah. Tapi kalau di kampus kita ya. Lah kalau ada mahasiswa yang tadi saya cerita tidak mengikuti jadwal yang ada, tidak segera tes, kemudian bahasanya nyantai-nyantai ya, dipikir nanti juga ada tes lagi lah, dikarenakan pelaksanaan tes itu ada kuotanya, kalau belum tidak sampai 25 mahasiswa kita tidak melaksanakan gitu. Jadi tidak melaksanakan real test itu. Nah, itu akan disarankan untuk mengikuti tes TOEIC di luar. Lah kalau di luar itu saya ulang lagi 675. Jadi di kampus kita ini dengan 2 kali tes tapi biayanya 1 ya. Jadi di luar 675, tapi di kampus kita real testnya 400, kalau retake-nya 300. Gitu Pak Supriyono. Jadi itu sudah ada biaya dari ini Pak, bantuan dari kampus untuk untuk tes itu sendiri Pak. Jadi biayanya 50% ya, sekitar 50% ya Pak Supriyono. Nah itu. Ya, apakah sudah terjawab nih Pak? Gitu. Baik, terima kasih ya, Bu. Tapi ya dengan catatan itu Pak ya, jadi harus ikut tes yang terjadwal Pak. Itu, yang terjadwal. Kalau nggak dijadwal Pak, ikut sendiri. Ya itu kami arahkan untuk tes bisa di Malang, bahkan ada mahasiswa yang rumahnya di Jakarta, silakan boleh tes langsung di Jakarta. Jadi ada tempat-tempat khusus untuk tes TOEIC kalau di luar gitu ya. Kalau
tetap ingin ikut di kampus kita harus sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, sambil ini ya, saya tunggu Mbak Warti. Ini ada beberapa chat sih. Silakan Mbak Warti, dari prodi apa Mbak? Ya Bu, saya dari prodi manajemen. Maaf Nggih. Bu, izin memastikan kembali ya Bu. Nggih, Tadi itu ada 3 istilah, ada preparation. test, terus real test sama retake ya Bu. Ya, Misalkan tadi yang Ibu sampaikan skor minimal atau syaratnya mengambil ijazah kan 1 kali tes dan 2 kali real test. ya itu perkecualian kalau belum 405 Mbak Warti gitu. Oh ya, kalau misalkan pas real test, Bismillah kalau Nggih, nilainya sudah 405 atau lebih itu apa harus cukup Oh, cukup 1 kali itu. real test enggak 2 kali Bu? Enggak, cukup. Jadi ada mahasiswa Mbak Warti ya, alhamdulillah non Inggris, non prodi Inggris ya Mbak ya. Ada 20-an Mbak, 20-an mahasiswa tapi lintas prodi Mbak, dari FIK, dari FH, dari FT, dari FK, yang banyak FK. Itu nilainya sudah 405 walaupun cuman ikut 1 kali. Jadi karena memang apa ini sudah istilahnya mengukur diri Mbak ya, sudah terbiasa dengan bahasa Inggris dan merasa mampu, nggak ikut preparation, langsung real test. Dan ketika real test nilainya sudah melebihi 405, cukup Mbak. Jadi cukup sertifikat itu yang dibawa ke pusat bahasa ya, ketika namanya sudah di-input ya, kita tinggal approve. Tapi kalau belum bisa langsung ke kemahasiswaan, tunjuk sertifikat itu saja dan di-approve langsung untuk pengambilan ijazah. Oh iya, Ya, iya. ya semoga Mbak Warti cukup real test saja ya Mbak. Ya Bu. Iya, yang penting persiapannya Mbak. Oh ini bagus nih Mas Diangga. Ya Mas, nanti ya saya jelaskan Mas masalah ini ya. Untuk jadwal pelaksanaan dapat dilihat di mana Bu? Sudah dikirim ke ini setiap prodi itu. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah ini ada yang tanya, mohon maaf saya mau bertanya, apakah ketika sudah mengikuti preparation test dan skor mencapai 405, apakah boleh tidak ikut real test? Nah ini juga sudah saya banyak WA dari mahasiswa ya, sudah saya respon, wajib yang real test 405. Jadi saya ulang lagi, di SK rektor nilai yang harus, ini sertifikat yang harus diserahkan, itu sertifikat nilai real test yang 405. Jadi bukan yang preparation. Preparation itu kan sifatnya seperti kursus, persiapan sebelum melakukan real test. Dan kemudian yang berikutnya, oh ya sudah ya, jadi sudah terjawab ya. Dan menggunakan sertifikat preparation test untuk pengambilan ijazah, nggak bisa. Jadi kalau untuk yang apa itu tahun lalu, waktu corona ya, dan itu pun terakhir bulan September ya, 2021, nah itu masih bisa, tapi ketika sudah ada pembaruan SK, khususnya mahasiswa kelulusan di tahun ini, 2022 ini, wajib dengan sertifikat real test. Kembali ke SK lama yang tadi sudah saya jelaskan ya, mulai dari tahun 2014, 2015 sampai corona, itu nilainya sudah terstandar. Baik, saya terima kasih atas pertanyaannya yang di kolom chat. Kemudian tadi ada yang sempat raise hand ya. Itu, ini kalau yang raise hand tadi ini saya belum nampak atau raise hand-nya diturunkan gitu. Saya akan ini share screen untuk jadwal pelaksanaan ya. Saya mohon waktu sebentar, saya siapkan dulu. Saya siapkan sebentar. Jadi akan saya jelaskan untuk jadwal preparation yang sudah dikirim ke setiap prodi. Nah, ini mohon diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika sudah lulus, sudah beres semua, sudah wisuda, tinggal ambil ijazah, jadwalnya yang disediakan ini istilahnya sudah habis gitu ya, harus penjadwalan ulang dan harus memenuhi kuota untuk pelaksanaannya. Nah, ini yang diberikan ke setiap prodi ya, jadwal TOEIC dan preparation, ini tadi yang saya baca berdasarkan SK yang terbaru ya, 2021. Kemudian untuk preparation, ini juga ada jadwalnya bagi yang ingin ambil preparation. Tapi kayak Mbak Warti tadi, alhamdulillah sudah ini istilahnya mempersiapkan diri, sudah banyak belajar, kemudian inginnya cuma real test saja, silakan, boleh. Nah, ini jadwalnya preparation ya. Kemudian biayanya juga sudah ada di sini.
bagaimana cara mendaftarnya juga ada linknya. Terus kemudian di sini juga ada real test TOEIC ya. Di sini ada real test TOEIC kapan saja. Lah ini yang tanggal 10 sudah ini ya, sudah nggak ada ya tanggal 10 besok itu karena kuota mahasiswa belum terpenuhi itu untuk pelaksanaan tanggal 10. Akhirnya saya bergeser ya, tidak ada di sini ya, tapi selalu diinfokan ke setiap admin fakultas, bahkan admin prodi. Nah, jadi tidak tanggal 10 tapi tanggal 17. Nah, yang tadinya saya sudah izin penggunaan ruangan tanggal 24, sayangnya tanggal 24 digunakan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Jadi, sehingga diminta untuk pelaksanaannya di antara tanggal 10 dan 24 ya, yang hari Minggu itu tanggal 17. Saya ulang lagi ya, mohon dicatat pelaksanaan real test bagi yang sudah daftar ya sesegera mungkin 1 minggu sebelum pelaksanaan ya, itu bisa mengikuti yang tanggal 17. Jadi ini yang diberikan ke pihaknya prodi ya. Diberikan ke pihaknya prodi. Jadi yang sudah terdaftar saat ini itu akan ikut yang tanggal 17. Nah, itu untuk real test. Terus bagaimana cara pendaftaran? Sudah ada linknya ya. Terus kemudian melakukan pembayaran sekitar 400.000. Ini nanti akan saya kirim ke admin Zoom ya, supaya nanti dikirim ke kolom chat ya, bisa di-download oleh semua mahasiswa jika belum mendapatkan dari prodinya. Nah, kemudian ada biayanya dan harus transfer ke rekeningnya pusat bahasa, konfirmasi ke nomornya admin ya, sangat lengkap sekali ada di sini. Kemudian pendaftaran ya, dibuka mulai ini jam 10 di hari pertama mulai pendaftaran. Terus yang berikutnya pendaftaran untuk retake. Nah, ini jadi istilahnya gini, kalau ada mahasiswa di tanggal 17 mengikuti real test, kemudian setelah mendapatkan hasil ya, namanya skor roster, ternyata belum 405, bisa diikutkan ke jadwal berikutnya untuk retake. Bisa diikutkan ke jadwal berikutnya. Jadi retake-nya itu menyesuaikan. Kalau sudah ada jadwal, langsung diikutkan ke jadwal berikutnya. Begitu tahu nilainya dari real test itu belum mencapai 405. Dan ini pun sudah dilengkapi prosedur pendaftaran, biayanya cuma 300.000. Kenapa lebih murah? Karena mahasiswa hanya mendapatkan 1 sertifikat, dan itu nilai yang terbaik. Nah, nilai yang terbaik apakah di real test, apakah yang di retake gitu ya. Kemudian keterangannya pun juga sudah ada ya. Makanya ketika ada mahasiswa yang jadwal di sini tidak segera diambil ya, ini kemudian mau ambil ijazah, daftar sendiri, biayanya otomatis lebih mahal karena private. Nah, daripada kita pusat bahasa hanya menghandle 1 mahasiswa, akhirnya kita arahkan untuk tes di luar yang tadi sudah saya sampaikan. Yang tes di luar itu sekitar 675 sampai 700.000 sekali daftar. Ya, ini Mbak Vidayanti mau tanya lagi. Ya, bentar ya Mbak. Nah, jadi ini yang sudah diserahkan ke setiap prodi ya. Nanti akan saya minta admin untuk memberikan ke ke adminnya Zoom supaya dikirim ke kolom chat. Ya, baik Mbak Vidayanti, silakan Mbak kalau mau ada yang ditanyakan. Baik Bu, saya tuh bingung. Ini tadi kan Ibu bilangnya untuk tesnya offline. Sedangkan tadi setelah Ibu bilang seperti itu, waktu menanggapi pertanyaan dari siapa tadi mas yang tadi Ibu ya, bilangnya Mas bisa Ahmadi. offline bisa online itu yang benar yang mana Bu, bisa online offline betul. atau offline? Ya, untuk Terima surat kasih, ini Bu. Mbak, ya sama-sama Mbak Vidayanti, saya mohon maaf. Untuk surat ini waktu di share ya, diberikan itu belum ada keputusan atau kebijakan dari Pak Rektor. Kampus kita itu diperbolehkan Mbak untuk offline. Jadi karena waktu yudisium sudah selesai, jujur pihak pusat bahasa juga bingung Mbak ya. Kalau kita nggak segera tes, takutnya 700 mahasiswa ini tidak terselesaikan. Dan ketika mereka mau ambil ijazah, mereka belum selesai tesnya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya putuskan tesnya untuk online. Lah, setelah saya pertimbangkan,
ketika tes online itu ini Mbak laptop, komputer tadi yang saya jelaskan, laptop, komputer, bahkan mahasiswa ada yang nekat pakai HP yang sebenarnya itu nggak bisa dilihat fiturnya secara jelas, akan kesulitan. Dan yang paling penting lagi sinyal. Akhirnya saya putuskan kembali ke rencana awal offline sebelum Omikron. Jadi sebelum Omikron tuh sebenarnya rencananya sudah offline Mbak Fidayanti. Terus kemudian ketika Omikron, di kampus kita juga banyak yang kena Omikron, baik itu mahasiswa, kemudian dosen, dan staff, lockdown lagi Mbak. Kampus kita nggak bisa akses dan diakses oleh umum ya Mbak ya. Bahkan tidak diperbolehkan ada kegiatan-kegiatan secara luring seperti itu, kegiatan secara offline. Nah ini saya mohon maaf, surat yang sudah diberikan ke pihaknya Prodi itu masih surat yang lama, insya Allah akan segera diperbarui, termasuk ada tanggal 17 itu tadi, dan akan segera di-share. Gitu Mbak Fidayanti ya. Jadi untuk tesnya berarti offline ya Bu? Ya betul Mbak, tesnya offline di gedung A lantai 4 ruang CBT Mbak, yang ruang CBT room, kayak lab komputer itu loh Mbak. Nah itu, walaupun kita di lab komputer Mbak, tesnya masih paper gitu. Tes based paper, jadi tesnya pakai kayak kertas gitu ya, kayak buku gitu Mbak. Jadi di situ listeningnya bersamaan ya, pastinya seperti itu. Kemudian mahasiswa diberikan soal antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain dengan kode yang berbeda, pastinya gitu. Nah itu jadi kita tidak menggunakan komputernya lab Mbak, karena soalnya masih yang bentuk paper gitu, paper based test. Ya, itu saja Mbak Fidayanti ya. Oh, baik Bu. Berarti itu juga berlaku untuk yang baru mendaftar untuk tes preparation. Iya, benar banget Mbak. Jadi itu untuk yang ini nanti ini di-share Mbak ya. Maaf nih yang lama ya, akan di-share di kolom chat bagi yang membutuhkan informasi yang tadi saya sampaikan, walaupun nanti ada pembaruan lagi. Itu termasuk jadwal preparation Mbak Fidayanti, termasuk jadwal preparation sudah ada di sini, sudah lengkap itu. Ya. Oh baik Cukup, Bu. Mbak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Mbak, sama-sama. Ya, untuk yang berikutnya saya stop share dulu ya supaya saya bisa maksimal. Ini Vrisna, ya silakan. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari prodi apa Mbak? Dari prodi manajemen Ibu. Oke Mbak, silakan. Jadi di sini yang saya mau tanyakan, kan saya kemarin itu ikut TOEIC yang preparation ternyata. Jadi kan masih nggak tahu kalau bakal ada 3 tahap ini, kalau preparation, real TOEIC, dan ada retake. Nah kan jadi saya itu untuk yang TOEIC-nya itu mulai Januari kemarin Bu. Nah terus tiba-tiba kan ada surat kayak yang beredar ini. Nah itu gimana Bu? Jadi kebijakannya tetap yang pakai yang real TOEIC ya Bu? Iya betul. Jadi SK itu Mbak sebenarnya tembusannya itu sudah ke seluruh fakultas mulai September 2021. Tapi karena dibutuhkan banyak persiapan, yang salah satunya untuk secara teknis ya Mbak ya, yang tadi saya sampaikan, baru surat itu dilengkapi surat itu sebagai lampiran Mbak ya, dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan, bagaimana prosedur pendaftaran dan lain-lain, butuh persiapan. Itu sekitar bulan Januari baru kami sosialisasikan gitu lah. Terus saya tadi sempat sampaikan ke Mbak Fidayanti karena ada Omikron itu tadi, saya ini memutuskan online, dan memutuskan online tuh barusan aja Mbak. Setelah 2 minggu setelah saya putuskan online, lah ternyata Omikron itu sangat melandai sekali ya, yang ini pasien Omikron khususnya di Surabaya, dan alhamdulillah bahkan diperbolehkan sudah kegiatan-kegiatan yang offline. Nah, jadi karena sudah diperbolehkan, akhirnya fix jadwal yang sudah kami siapkan itu di-share Mbak. Bahkan ini tadi sempat Mbak Fidayanti tanya, ini jadwalnya kok masih online lah itu kan. Jadi memang kita harusnya gercep gitu, tapi sampai sampai lupa kalau untuk mengirim jadwal yang terbaru.
Oh ya, ini nanti ya saya jawab ya yang pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Sabar dulu. Gimana Mbak Afrisna? Sudah Iya, terjawab Bu. Mbak? Sudah Ya. terjawab sih Bu, tapi ya dari saya ya mungkin banyak juga teman-teman yang kayak ya kan kebijakan yang kemarin kan berbeda sama yang sekarang. Jadi ya banyak yang ngira kalau yang preparation itu udah itu tok gitu. Jadi Oh kayak iya. ya kan kita juga menyiapkan budgetnya, Iya. bukan Bu? Iya. Iya. Belum Tapi ini gitu. bukan hal yang baru loh Mbak ya, perlu dicatat. Ini bukan hal yang baru karena sudah dimulai dari tahun tadi Mbak ya, 2016, 2000 itu ya, mulai 2016, 2018 ada standarnya skor, kemudian akhirnya ada corona, kita apa itu terkendala tes yang online karena kampus kita lockdown. Dan alhamdulillah tahun 2021 sudah benar-benar pandemi corona ini ya, beberapa pasien melanda itu ya yang saya sampaikan tadi itu sudah nggak ada lah anggapannya gitu. Nah itu baru diperbolehkan, dan kami yang dari pusat bahasa kita butuh persiapan Mbak Afrisna, butuh persiapan, butuh waktu. Tapi untuk SK-nya sendiri pihak fakultas sebenarnya sudah terima, cuma untuk mensosialisasikan ke mahasiswa itu kan ini Pak Supriyono budget Bu gitu. Ya, jadi memang di mana-mana Pak. Kalau saya pas lulus dari UNESA sama teman-teman juga, waduh kursusnya 1 juta lebih, harus 2 kali, kemudian tesnya harus 10 kali sama Pak. Jadi semua mahasiswa sama. Ya ini sempat saya kebaca sih tadi ya notifikasi di chat. Ya gitu ya Mbak Afrisna ya. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama Mbak. Ya ini saya coba buka kolom chat, sudah ada 8. Wow banyak banget gitu ya. Ya, Ya, Bu. Jadi mungkin saya ikutnya yang terakhir-terakhir dulu mungkin Bu. boleh Mbak. Ini apa ada yang menyarankan nyelengin dulu lah, nabung, insya Allah banyak Ya, rezeki. Ya boleh Mbak. Amin. Ya, Assalamualaikum. oke. Ya Bu, nunggu Baik. lebaran dulu Bu, nanti kan kita info lebaran. Pak Supriyono jangan lupa loh kalau Mbak Afrisna unjung-unjung dikasih loh ya. Iya, Bu, biar nggak tegang Bu ya. Pak saya mau juga dikirim alamat loh Pak. Oh, siap. Ya nanti saya tidak ke rumahnya Bapak itu. Rekening aja Bu. Ya, kita geruduk aja Pak Supriyono di kolom chat ya, tulis alamatnya. Oh, siap nih. Ya, oh ini ada yang bertanya, bagus nih ya. Izin bertanya, kode soal berbeda. Jadi jika listeningnya section apakah hanya satu ruangan, satu kode soal lah. Kalau listeningnya tadi kan saya sampaikan harus bersamaan ya, nggak mungkin apa ini beda-beda ini apa beda-beda karena itu satu ruangan. Kalau satu ruangan pasti ini soal listeningnya sama gitu. Tapi ya sesama-samain soal listening, jangan dikira bisa contekan gitu. Yang ada multiple choice-nya itu diacak, Anda ngelihat kanan B, kemudian lihat kiri C, ketangkap sama supervisornya didiskualifikasi. Lebih baik percaya diri. Yang ada jawaban di Anda tadi seharusnya A gitu ya. Nah itu, jadi meskipun soalnya sama, yang didengarkan sama, tapi untuk jawabannya ya pasti di random gitu ya. Nah itu oke. Kemudian mohon izin bertanya, jika preparation dilaksanakan secara offline, bagaimana dengan posisi di luar pulau? Alhamdulillah, bagus nih. Ya baik. Baik preparation, real test atau retake, khusus yang di luar pulau akan kita siapkan online. Nah, dengan catatan device-nya ya, alat apa ini untuk tesnya, baik itu laptop, kemudian HP, dan yang paling penting lagi sinyal benar-benar harus bagus, harus support gitu ya. Jadi pertanyaan ini saya nggak tahu ini namanya siapa di sini, Oppo gitu. Mas Oppo atau Mbak Oppo. Jadi insya Allah tetap kita layani secara online ya dengan jadwal khusus seperti itu. Baik, terima kasih. Ini Bu, tadi yang saya tangkap jadwal di 10 April digeser 17 April. Betul, karena 10 April belum memasuki kuota yang syarat kuota yang bisa dilaksanakan tes. Lalu yang tanggal 24 April tetap sesuai jadwal ya Bu. Ini tadi juga saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf sekali, tanggal 24 April tempat yang CBT room ya, yang untuk kita tes itu, Anda tes itu digunakan untuk pendaftaran mahasiswa baru, tes mahasiswa baru. Yang ini yang ke Unmula, tes mahasiswa baru itu sekitar 2000-an gitu.
Jadi kita nggak bisa pakai apa itu ruangan itu lah. Kita dapatnya yang tanggal 17 April. Nah itu ya, tolong dicatat. Jadi kita pelaksanaannya yang 17 April. Nanti akan disampaikan suratnya. Apakah ada toleransi? Toleransi yang mana? Ini budget kan sudah terjawab Pak Supriyono. Ntar ini ujung-ujung ke sana aja, itu tradisi orang Jawa itu ya. Baik, pertanyaan berikutnya mohon izin bertanya. Saya kemarin sudah ikut preparation, berarti yang offline ini tidak perlu ikut lagi ya Bu. Yang offline mana gitu? Yang offline real test wajib. Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Yang offline, ketepatan real testnya besok ini offline, itu justru yang wajib dan nilainya harus 405. Oke, bantu jawab Bunda, tetap ikut yang real Bunda. Oh ya Mas Firman, thank you. Kemudian, apakah akan berubah tanggalnya? Enggak, yang tanggal 17 sudah. Nah ini, karena saya sudah daftar preparation untuk 2 dan tanggal 2 dan 3 ya, tidak masalah. Tanggal 2 dan 3 tetap preparation ya, 2 dan 3 April, dan selanjutnya real testnya tanggal 17. Nah ini posisi saya di luar pulau, tidak apa-apa, 2 dan 3 itu masih preparation yang online Bu ya ini ya, Bu Maulina ya. Oke, masih yang online, jangan khawatir itu. Mohon maaf Bu, tanya apakah yang sudah daftar real TOEIC pada tanggal 10 April berarti otomatis? Iya, otomatis. Secara otomatis mengikuti jadwal yang berikutnya, tanggal 17, karena tanggal 10 juga tidak bisa dilakukan, kuotanya belum terpenuhi. Konfirmasinya melalui siapa ya Bu? Kalau boleh tahu, kalau kita posisinya di luar Jawa, tetap di nomor admin yang ada, yang di share tadi ya, di kolom chat itu ada nomor admin, mau bisa dihubungi. Maaf, di sini ada lagi, kalau kita mencapai target skor, apakah ada maksimal pengulangan? Enggak. Oh, kalau kita, ini bagaimana kalau kita mencapai target skor? Apakah ada maksimal pengulangan? Enggak pakai. Tadi yang ditanyakan Mbak Fidayanti, kalau sudah ikut real test aja, walaupun nggak pakai kursus, nilainya sudah 405 cukup. Jadi nggak perlu preparation, apalagi retake. Seperti itu ya. Kemudian saya jawab lagi, izin bertanya ya, baru bergabung, kita sudah punya sertifikat TOEFL dari luar kampus. Boleh, asalkan TOEFL atau TOEIC itu yang dari ITC. Gitu ya. Jadi tetap boleh asalkan sama-sama produk dari ITC, bukan dari kursusan biasa, karena memang kampus kita ini sudah authorized center untuk tes yang berstandar internasional. Mohon saran Bu, nanti kalau saat pengumuman ditentukan jadwal yang ikut online karena terkendala dinas luar kota Bu. Baik, nanti untuk yang online akan disertakan di surat yang ada pembaruan gitu ya, yang diserahkan ke Prodi. Pendaftaran untuk real test tanggal 17 apakah juga diundur? Enggak, jadi daftarnya mulai sekarang aja, yang tanggal 17 enggak diundur karena kita mendapatkan izin penggunaan ruangan CBT ya tanggal 17 itu. Oh, pendaftaran real test yang terakhir tanggal 31 Maret, enggak apa-apa, daftar aja, kalau memang belum memenuhi kuota bisa nanti ditambahkan gitu ya Mas Cahyo ya, silakan langsung mendaftar aja Mas. Kemudian yang berikutnya, pesan jadwal juga belum tentu ACC dari kepala ruangan, apakah difasilitasi tes online? Nah, ini Mas Freddy Nata pertanyaan nggak jauh beda ya, sudah saya jawab. Iya Mas, nanti akan disediakan jadwal yang online juga Mas, disesuaikan. Jadi ada online tapi itu khusus ya, nah, sebaiknya jadwal yang ada saat ini yang dilakukan secara offline itu diikuti lebih dulu. Nah, ini ada yang bertanya lagi, berarti setelah 17 April apakah ada lagi di 29 Mei? Nah ini nanti akan segera diinformasikan karena terkait dengan peminjaman ruangan untuk tempatnya tes, CBT room itu. Kemudian berikutnya, jika real TOEIC dan retake belum mencapai target, apakah otomatis akan langsung mendapatkan sertifikat? Bukan sertifikat, lebih tepatnya surat keterangan dispensasi. Nah, jadi mendapatkan surat keterangan dispensasi bahwasanya mahasiswa sudah preparation, sudah real test, sudah retake, dan belum mencapai 405, itu akan mendapatkan dispensasi, dan cukup 3 nilai itu. Biayanya berapa Bu? Ada ya yang di kolom chat ya, silakan bisa dilihat. Untuk yang preparation 150, untuk real test 400, kemudian kalau belum juga 405, retake itu cuma 300. Iya.
Betul. Ya ini Mbak Maulina ya, pendaftaran real test yang 400.000 terakhir 31 Maret. Ya silakan daftar aja. Nanti sama pihaknya admin, apakah tanggal 17 belum memenuhi kuota, masuk ke tanggal 17 akan segera diinformasikan, direspon WA-nya gitu ya. Jadi tetap daftar, tetap transfer. Nanti kalau memang harus tanggal 17 ya, bisa tanggal 17 ya tanggal 17. Kalau belum untuk yang berikutnya, jadwal yang berikutnya itu ya, yang di kolom chat. Sementara saya tutup dulu ya. Silakan Mbak Ayu bawel. Ini bawel tuh kalau bahasa Jawa, ini ada Bu Fahma yang dari Jakarta, bawel tuh cerewet gitu. Ya Mbak Ayu, silakan Mbak Ayu. Oh ini ada dari Mas Alvin ya, nanti saya jawab Mas Alvin. Ini nggak include sama UKT Mas. Jadi ini di luar UKT gitu. Ya, silakan Mbak Ayu. Ya dari prodi apa Mbak, disebutin ya. Ya, halo Mbak Ayu. Ya, ini Mbak Ayu raise hand ya. Kita tunggu sambil saya tunggu Mbak Ayu bertanya. Saya lanjutkan ya. Ini ada Mas Alvin ya, sudah saya jawab. Iya. Ya, sudah ya. Jadi ini Mas Alvin yang terakhir. Ini. Ya, baik. Silakan Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu sepertinya nggak jadi tanya ya Mbak ya. Kalau gitu saya lanjutkan di kolom chat. Di sini ada yang bertanya lagi ya. Semoga bisa dipertimbangkan, mungkin bisa dibuatkan secara online dan offline. Ini sudah saya jawab. Ya, jadi jadwalnya sementara ini kita offline. Karena pertimbangannya tadi tidak semua mahasiswa memiliki perangkat tes yang saya sebutkan tadi itu support dengan sistem. Itu apalagi dibutuhkan memang ini jaringan ya, sinyal. Nah itu insya Allah Pak, ini jadwal online akan segera disiapkan dan diinfokan. Kemudian ini ada Marga Septa Amaria ya, saya buka dulu. Jika sudah mendapatkan dispensasi, apakah kita mengurus ke pusat bahasa atau gimana? Nggak usah, ketika mendapatkan surat dispensasi secara otomatis itu di-approve. Nah, tapi kalau ada kendala itu bisa datang langsung ya, apalagi kalau rumahnya ini istilahnya masih di Jawa Timur gitu ya, lagi ke kampus, ada urusan apapun, nah itu bisa. Tapi kalau memang di luar Jawa nggak bisa datang, cukup WA, di screenshot itu ya, dikirim ke pihaknya pusat bahasa. Nah itu nanti akan di-approve, nah itu secara otomatis memang ya. Ya baik, yang dari kolom chat sudah. Ya, saya tutup ya, sesi tanya jawab karena tanya jawab yang sudah sekian banyak gitu dan ada pengulangan pertanyaan yang sama. Harapannya semua mahasiswa yang malam ini join untuk sosialisasi hari pertama ya, sekitar 150-an itu paham dan benar-benar sudah tidak kalau bahasa Jawa tadi sudah tidak menjadi unek-unek gitu ya, sudah sangat jelas apa yang saya jelaskan. Dan perlu digarisbawahi gitu, ini bukan hal baru. Andaikan ada yang mendapatkan pengumuman ini baru gitu, baru saja, saya mohon maaf, keterlambatan itu dikarenakan memang banyak pertimbangan terkait dengan pelaksanaan online atau offline seperti itu. Karena sudah ada beberapa mahasiswa yang mengikuti tes secara online itu ini istilahnya laptop ataupun handphone, itu yang digunakan untuk tes itu tidak support. Itulah itu yang sangat disayangkan. Saya khawatir itu terjadi, makanya saya minta mahasiswa sebaiknya tes offline. Nah, kalau ada mahasiswa dari luar Jawa ataupun tidak bisa offline karena kerja juga gitu ya, jangan khawatir, insya Allah akan kami siapkan jadwal khusus yang kelas online itu. Ya baik, itu yang dari saya mohon ini mungkin pihak ITC bisa menambahkan terkait dengan sosialisasi. Ini baru sosialisasi pertama ya di tahun 2022 untuk pelaksanaan TOEIC yang berstandar internasional dengan skor yang terstandar juga 405. Itu. Oh iya, mohon segera di-share ya Bu jadwal barunya. Iya, ya Mbak Maulina. Ya insya Allah segera ke prodi ya Mbak gitu. Ya terima kasih Mbak sarannya.
Ya, silakan mungkin Bu Fahma atau Pak Erwin untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Ya. Jelasannya sekali ya Bu ya, nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang bertanya mengenai praktik dari kampus, nanti mohon dibantu ya Bu. Baik, Bu Karena nanti di Fahma, sesi ya. saya ada pertanyaan yang serupa seperti ini. Nah, oke, baik kalau begitu tadi udah dijelaskan satu yang pelaksanaan di Kementerian Surabaya. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman itu tes foto seperti itu. Jadi saya Ya, mohon maaf Bu Fahma, suaranya terputus-putus. putus-putus ya. Ya. Saya ganti koneksi. Ya, baik Bu. Suara saya terdengar jelas atau tidak, maksudnya? Ya, tidak terlalu jelas Bu Fahma, tidak terlalu jelas. Ini bahkan di chat, mohon maaf Bu, suaranya rasanya kayak jauh gitu ya. Mohon izin suaranya jauh Ibu. Ini Bu Maulina, ya, matur nuwun Bu Maulina, ya. Ya, mohon ditunggu sebentar. Sekarang suara saya sudah terdengar. Ya, alhamdulillah Bu Fahma, ya, it's better, ya, thank you. Oke. Baik, kalau begitu. Tapi masih putus-putus tidak suara saya? Ya, kalau putus-putusnya masih, tapi suaranya lumayan ini jelas Bu, gitu. Sebelumnya saya lagi di luar karena kantor sudah tutup, jadi saya mengisi seperti itu. Jadi ya, kalau ada suara, kalau ada suara yang agak apa namanya berisik, saya mohon maaf ya. Ya, baik Bu, bisa dilanjut Bu, ya. Sudah terlihat? Ya, sudah Bu, ya, sudah terlihat. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang kajian dari kami dari International Trade Center ada teman-teman sebelumnya mengenai apa itu tes TOEIC. Sudah mengambil preparation sebelumnya. Nah, ini saya akan menjelaskan kepada the real certification. Nah, ini kalau teman-teman sudah bisa melihat screen saya ada 3 kotak ya. Ini sebetulnya adalah apa namanya rule gitu ya. Jadi yang pertama, silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mohon untuk dituliskan di kolom chat box. Oh, kemana udah banget. Ya, suaranya double ya Bu Fahma ini. Iya, ya double, ada yang menyampaikan kurang jelas Ibu. Oke. Sekarang suaranya tidak bagus. Ya, bisa dicoba Bu, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke. Ya, baik. Tadi saya pertanyaan mohon untuk disampaikan di kolom chat. Lalu selanjutnya mohon untuk dimute terlebih dahulu audionya dan juga mengekspresi ya. Ini ya, suaranya putus-putus Bu Fahma. Atau mungkin ini Bu Fahma bisa langsung diberikan e-file untuk ini aja Bu. Kalau sekiranya ada untuk mahasiswa latihan Bu, mungkin ada? Ini nanti ada di sini sih kebetulan. Oh gitu. Pakai ini. Halo. Ya, silakan Bu, bisa dilanjutkan. Mungkin suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar Bu Fahma. Jelas ya, baik. Oke. Ya, baik.
Cuma gantian saya jadi nggak kedengeran. Nanti kalau ada pertanyaan, berarti mohon tolong untuk disampaikan di kolom chat aja ya teman-teman semuanya. Jadi saya lanjutkan. Lalu yang terakhir, ini sebetulnya tadi saya tuliskan bahwa nanti pas saat Q&A session, jadi nanti di akhir dari presentasi saya akan memberikan Q&A session, dan kalau misalkan mau bertanya langsung, silakan langsung menggunakan fitur raise hand ya teman-teman. Kalau misalkan terlalu malas buat ngetik ngetik pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Dan nanti saya yang jelas akan menjawab pertanyaan yang paling pertama dari kolom chat. Memang ada pertanyaan di chat. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fahma Inayah dari International Test Center, dan di International Test Center saya merupakan program manager untuk learning and training. Nah, di sini saya tidak menyebutkan kontak saya, namun kalau misalkan mau kenal lebih dekat, mungkin lebih mengenali apa itu ITC aja ya. Tadi ini sebetulnya karena udah cukup malam ya teman-teman, mohon maaf waktunya untuk mengenali siapa kami. Teman-teman bisa langsung klik website kami di www.itc-indonesia.com, atau teman-teman bisa langsung buka Google aja, tulis International Test Center atau TOEIC Center Indonesia di Google, nanti itu langsung muncul paling atas tuh website kami yang itc-indonesia.com ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengetahui informasi mengenai ITC itu siapa dan juga program apa yang kami provide, itu silakan menuju di website kami seperti itu. Dan di sini juga kami International Test Center membantu Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama dengan partner kami bernama Eka Widya Anugrah. Di sini ada Pak Erwin dari perwakilan PT Eka Widya Anugrah yang membantu teman-teman UM Surabaya di wilayah Surabaya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kan kita di Jakarta terlalu jauh, makanya ada yang membantu kami di Surabaya dengan PT Eka Widya Anugrah. Nah, sekarang saya langsung masuk aja ke apa itu TOEIC test. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu TOEIC test, terus juga kenapa sih harus mengambil tes TOEIC, apa sih gunanya, apa sih pentingnya, nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Nah, pertama-tama generally tentang tes TOEIC. Jadi tes TOEIC itu kepanjangannya adalah Test of English for International Communication. Tes ini itu di-provide atau dibuat dari ITS. Kalau teman-teman lihat logonya, ITS ini adalah sebuah lembaga sertifikasi yang berstandar internasional, dan di Indonesia itu kebetulan kami adalah perwakilannya. Seperti itu. Jadi International Test Center adalah perwakilan resmi dari ITS untuk program TOEIC tesnya. Kita juga ada program yang lain selain TOEIC test, cuman karena ini tentang TOEIC, jadi saya akan spesifik aja tentang TOEIC. Nah, mengenai TOEIC test, ini adalah sebuah tes atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Seperti itu. Dan kemampuan bahasa Inggris seseorang ini diukur gunanya untuk mengetahui seberapa baiknya sih nilai level kefasihan seseorang dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan profesional atau pekerjaan. Begitu, maka dari itu teman-teman semua ini diteskan TOEIC oleh kampus, karena kampus juga ingin berstandar internasional, juga dipandang oleh dipandang oleh kancah internasional, dan teman-teman pun pasti dengan mengikuti tes ini juga terstandarisasi secara internasional. Seperti itu. Kita masuk kepada skill format dari tes TOEIC ini. Jadi tes TOEIC ini sebetulnya ada 4 skills formatnya. Yang pertama itu adalah listening. Teman-teman pasti tahu listening itu artinya adalah mendengarkan. Jadi tes TOEIC listening itu gunanya adalah untuk mengakses kemampuan listening dari si test taker. Lalu selanjutnya ada reading. Reading adalah membaca, jadi sama seperti listening. Listening itu tesnya adalah sama-sama tes multiple choice, tapi kalau untuk di reading itu dia bukan mendengarkan suara, tapi membaca sebuah
tulisan. Begitu. Dan juga mengakses kemampuan grammarnya atau structure-nya. Ini ada di dalam section reading. Lalu selanjutnya ada speaking. Speaking ini adalah untuk mengakses atau mengetes kemampuan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, cuman teman-teman semua hanya akan mengerjakan tes TOEIC yang listening and reading saja. Karena tes TOEIC listening and reading ini itu merupakan tes yang paling general, yang paling digunakan di seluruh dunia. Karena kalau yang TOEIC speaking and writing ini biasanya hanya diambil untuk peserta tes yang levelnya itu sudah menuju ke advance. Tapi kalau untuk yang listening and reading itu level peserta tesnya lebih umum atau lebih general, mulai dari beginner sampai dengan advance. Nah, ini kembali lagi ke speaking and writing, tapi untuk yang speaking and writing saya hanya ini saja menjelaskannya karena kita akan fokus ke listening and reading saja. Kalau untuk writing sudah pasti itu adalah mengetes kemampuan bahasa Inggris dalam skill menulis. Seperti itu. Nah, sebetulnya kenapa sih teman-teman mengambil tes TOEIC? Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Laude bahwa untuk mengambil tes TOEIC ini digunakan sebagai SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Tapi sebetulnya it's not only about untuk SKPI ya, tapi juga untuk bisa menggunakan skornya, katakanlah seperti rekrutmen, lalu juga scholarship, lalu juga studi lanjut, dan juga kegunaan lain sebagainya. Mostly di dalam dunia kerja itu digunakan untuk rekrutmen dan juga promosi jabatan. Biasanya digunakan seperti itu. Nah, di sini kalau dilansir dari ITS, tadi logonya yang dilihat oleh teman-teman semua, kenapa sih mengambil TOEIC test? Kenapa sih TOEIC begitu? Yang pertama itu karena ini lebih untuk ke rekrutmen ya, jadi akan membuat seseorang atau seorang kandidat lebih baik, maksudnya lebih outstanding pada saat seleksi, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah supaya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris lebih bagus dan lebih terstandar dengan coworkers-nya atau dengan rekan kerjanya, apalagi untuk rekan-rekan yang nanti akan bekerja di perusahaan multinasional, itu bahasa Inggris akan sangat digunakan. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah supaya pengaruh baik pada saat rekrutmen itu dilihat oleh si HR-nya, biasanya seperti itu. Lalu juga yang terakhir adalah membantu test taker untuk mendapatkan opportunity yang lebih bagus dan juga yang lebih banyak, either itu di company atau itu di kampus. Seperti itu, karena pasti teman-teman semua itu visi misinya adalah pasti di karir ataupun juga di sekolah lanjut ya, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk spesifik ke TOEIC listening and reading. Nah, tadi teman-teman sudah disampaikan oleh Ibu Laude bahwa tesnya itu di-deliver dengan offline. Offline ini dalam arti lainnya, kok di kami menyebutnya adalah paper based test, PBT, paper based test. Jadi nanti teman-teman akan melaksanakan tes TOEIC itu menggunakan kertas dan pensil. Jadi yang dibulet-buletin itu teman-teman, dibulet-buletin menggunakan pensil 2B, seperti itu. Nah, tadi juga ada yang bertanya mengenai soal ya. Jadi di dalam TOEIC listening and reading itu terdapat section listening, itu terdapat 100 soal di listening section yang dikerjakan selama 45 menit. Lalu di reading section juga sama, 100 soal dikerjakannya lebih lama, yaitu 75 menit. Jadi kalau misalkan kalau di total itu adalah 120 menit atau 2 jam. Jadi totalnya adalah 200 soal, total pengerjaannya adalah 2 jam. Seperti itu. Nah, skornya itu paling rendah. Ini akumulasi dari listening dan reading ya. Paling rendah itu 10
dan paling tinggi adalah 990. Tadi teman-teman semua diberikan standar ya oleh Muhammadiyah Surabaya harus mendapatkan 450 kalau tidak salah tadi ya untuk minimum 405. skornya. 405 Bu Dan nanti Fahman. teman-teman semua akan mendapatkan score report yang berlaku internasional selama 2 tahun. Seperti itu. Nah, kita masuk ke TOEIC listening. Jadi di dalam TOEIC listening itu dia ada 4 parts. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada 4 parts, ada photographs, ada question and response, ada short conversations, dan juga ada short talks. Dan masing-masing part ini berbeda jumlah soalnya. Contohnya untuk yang photograph ada 10 soal, yang questions and response ada 30 soal, short conversation ada 30 soal, dan short talks ada 30 soal. Dikerjakan selama 45 menit ya teman-teman untuk TOEIC listening. Dan juga untuk TOEIC listening ini dia hanya di-play 1 kali saja. Jadi tidak ada pengulangan audio. Di-play hanya 1 kali saja. Jadi teman-teman harus make sure mendengarkannya dengan baik. Lalu yang kedua itu adalah TOEIC reading. Jadi di dalam TOEIC reading itu juga sama-sama 100 soal dan ada 4 parts juga. Jadi yang part pertama itu ada incomplete sentence sebanyak 40 questions atau 40 soal. Nah, di bagian incomplete sentence ini biasanya lebih kepada structure, maksudnya mengakses kemampuan structure atau grammar teman-teman semua. Lalu untuk yang text completion, part text completion itu ada 12 soal. Lalu single passage ada 28 soal dan double passage itu ada 20 soal. Kalau di total jadi 100 soal yang dikerjakan selama 75 menit. Nah, ini adalah contoh score report yang akan didapatkan oleh teman-teman semuanya yang berhasil melaksanakan tes ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ikut tes sudah pasti nggak akan mendapatkan score report seperti itu. Dan score report ini berlaku selama 2 tahun. Seperti itu. Dan untuk score report, jadi yang bagian abu-abu itu adalah data teman-teman pada saat nanti menerima score reportnya. Nah, data yang ada di kotak abu-abu ini itu kalau misalkan ada salah, itu sudah dipastikan salah dari peserta karena data ini itu adalah sebetulnya teman-teman isikan sendiri pada saat hari tes. Begitu. Jadi di answer sheet-nya atau di lembar jawabannya itu nanti yang pertama kali dilakukan sebelum mengisi soal-soal itu adalah mengisi data peserta, data diri. Begitu. Dan untuk pengisian data diri itu di luar dari 2 jam tersebut. Tadi kan listening and reading kan tesnya selama 2 jam ya. Nah, untuk pengisian soal ini kurang lebihnya memakan waktu 30 menit. Jadi in total semuanya itu adalah waktu pengerjaannya adalah 2,5 jam kurang lebihnya. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebetulnya gunanya score report itu apa sih selain menjadi SKPI? Nah, sebelum masuk ini saya jelaskan dulu kepada teman-teman. Jadi ini sebetulnya intermezzo aja ya. Jadi kita itu di International Test Center pun juga di ITS itu biasanya memberitahu kepada test taker bahwa setiap level itu tuh ada artinya. Seperti itu. Misalkan nih teman-teman kan ditargetkan untuk mencapai di skornya 450 ya tadi kalau tidak salah. Nah, skor 450 itu kalau dari dari CEFR atau Common European Framework of Reference, itu adalah standar nilai bahasa Inggris di seluruh dunia, itu ada di level intermediate. Seperti itu. Jadi 450 itu ada di level intermediate. Nah, kalau bisa teman-teman harus bisa di atas intermediate ya teman-teman ya. Terlebih kalau misalkan mau melamar beasiswa itu biasanya harus ada di level ini nih, harus ada di level advanced working proficiency. Nah, balik lagi ke tadi use of the TOEIC score report. Jadi yang pertama itu biasanya untuk bekerja, bisa untuk recruitment, work promotion, dan juga general assessment. Pun juga pasti ada yang lain-lain lah use-nya. Oke, 405. Oh, jadi standarnya 405 ya teman-teman ya, bukan 450. Lalu selanjutnya, selain untuk bekerja adalah untuk scholarship. Jadi
bisa untuk digunakan melamar beasiswa ya. Jadi bisa melamar beasiswa seperti LPDP, KGSP, Max, terus juga mungkin Orange Scholarship yang punya Belanda kalau nggak salah. Ini adalah yang biasanya yang paling banyak diambil oleh test takernya TOEIC seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau informasi scholarship lainnya, itu biasanya juga kami update di website kami. Lalu selanjutnya terakhir itu bisa untuk studi lanjut. Jadi studi lanjut ini biasanya TOEIC bisa digunakan untuk kampus-kampus di negara yang menggunakan tes TOEIC seperti itu. Biasanya ini di Eropa, itu ada di Belanda, di Italia, di Prancis. Nah ini biasanya mereka menggunakan TOEIC test untuk mendaftar kuliah atau studi lanjut. Nah teman-teman, ini saya punya sampel test teman-teman semuanya. Jadi sampel test ini sebetulnya bisa langsung dicari aja di Google. Silakan langsung tuliskan TOEIC sampel test ITS gitu. Nanti dia langsung keluar tuh PDF-nya dari Google. Langsung diarahkan untuk mengeklik yang pertama. Atau teman-teman bisa simply scan QR code. Nah ini QR code ini sebetulnya ada contoh sampel test. Ini saya beri tunjuk contoh sampel testnya. Ini ya teman-teman, kalau kelihatan contoh sampel testnya ini seperti ini. Nah ini sampel tes ini kurang lebihnya seperti buku tes yang akan teman-teman kerjakan pada saat hari H-test. Nah ini karena ini sampel tes jadi cuman beberapa aja. Nah untuk audionya di bagian listening ini ITS tidak menyediakan, tapi hanya menyediakan bukunya aja. Jadi teman-teman kayaknya hanya bisa mengerjakan yang reading testnya aja karena audionya di websitenya ITS itu tidak ada begitu. Nah ini teman-teman bisa langsung di-download aja. Misalkan sudah ketemu soal yang sama seperti ini. Nah ini jadi kurang lebih seperti ini, dan di sini ada kunci jawabannya. Cuman kunci jawabannya saya sarankan untuk tidak dilihat ya teman-teman ya. Nah ini saya kembali lagi ke ke presentasi saya teman-teman. Nah sekarang taking a TOEIC test. Nah pasti teman-teman juga penasaran gimana sih caranya ngambil tes TOEIC. Kalau ngambil tes TOEIC pasti daftar dulu ya, cuma nanti pada saat hari H-testnya itu seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah ini what do you need to prepare, apa aja sih yang masih dipersiapkan sebelum mengambil tes TOEIC. Nah secara umum preparationnya atau persiapannya itu yang pertama adalah please make sure teman-teman semua pada saat hari H itu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Karena kalau misalkan kalau misalkan nggak sehat, takutnya kenapa nanti mengganggu berjalannya tes gitu, dan takutnya pun juga mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi please make sure banget teman-teman semua untuk sehat, dalam keadaan sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat hari H-tes mohon untuk tepat waktu teman-teman. Dan juga datang setidaknya 30 menit sebelum jadwal tesnya itu dimulai. Katakanlah dari kampus nih ya teman-teman, jam tesnya itu adalah jam 8 pagi. Nah berarti teman-teman harus datang 30 menit sebelum jam 8 pagi. Berarti jam setengah 8 teman-teman datangnya. Seperti itu. Kenapa tidak boleh terlambat? Karena kalau misalkan terlambat nanti pasti akan pengaruhnya banyak sekali, pengaruh negatif terutama. Nanti ya pasti akan mundur waktunya. Terus juga kalau misalkan mundur, kasihan teman-teman yang lain yang sudah punya acara ya setelah tes, katakanlah seperti itu.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lalu yang ketiga itu adalah ini juga bagian dari kenapa teman-teman harus datang 30 menit lebih awal, karena teman-teman itu akan didudukkan sesuai dengan seat listnya supervisor. Jadi teman-teman tidak bisa duduk maunya di mana, maksudnya mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, itu nggak bisa. Itu nanti akan dilocate oleh supervisor tesnya. Seperti itu. Nah, itu adalah secara umum ya teman-teman yang dipersiapkan. Lalu juga secara teknis, teman-teman pada saat hari H mohon untuk membawa kartu identitasnya. Kartu identitasnya yang digunakan itu bisa KTP, SIM, paspor, atau student card, atau kartu mahasiswanya. Nah, ID card yang dibawa ini, yang ditunjukkan dan dibawa ke ruangan tes, itu tidak boleh yang versi fotokopi. Jadi harus yang asli, dan juga yang masih berlaku. Jadi harus yang asli dan juga yang masih berlaku, bukan fotokopian. Kalau misalkan fotokopian, itu nanti tidak diperbolehkan untuk mengikuti tesnya. Seperti itu. Ini mengenai ID card, ini sangat wajib ya teman-teman semua. Lalu selanjutnya adalah mohon gunakan stationery atau alat tulisnya sendiri. Jadi teman-teman kan pasti juga well aware dengan keadaan saat ini, pinjam meminjam itu juga dalam tes sebetulnya tidak diperbolehkan, dan juga untuk menjaga keamanan diri masing-masing ya teman-teman dengan menggunakan alat tulis pribadi. Nah, untuk alat tulis yang digunakan pada saat tes itu adalah pensil 2B. Itu yang pertama, pensil 2B, please spare katakanlah 2 sampai dengan 3 pensil untuk digunakan tes. Kalau misalkan 1 nanti takutnya nanti patah atau gimana, terus nggak ada spare-nya kan nggak enak ya. Jadi kalau bisa 2 sampai 3 lah, supaya cukup. Gitu. Ini harus 2B ya teman-teman, kalau selain 2B tidak diperbolehkan. Dan ini disarankan untuk menggunakan pensil kayu, bukan pensil mekanik. Karena kalau menggunakan pensil mekanik, takutnya nanti answer sheet-nya atau lembar jawabannya itu takutnya rusak. Karena kan terlalu tajam ya itu ya kalau pensil mekanik, seperti itu. Lalu yang kedua adalah penghapus, lalu juga pulpen. Nah, pulpen ini digunakan untuk penulisan agreement statement. Jadi nanti di bagian belakang lembar jawaban itu ada penulisan statement, personal statement, menyatakan bahwa teman-teman adalah test taker itu betul test taker aslinya sesuai dengan kartu identitas, bukan joki begitu ya bahasanya. Jadi bukan peserta lain itu, dan itu harus ditulis menggunakan pulpen dan ada tanda tangannya, jadi tidak menggunakan pensil. Untuk pensil itu digunakan untuk menghitamkan lembar jawaban. Jadi untuk jawaban jawaban yang dipilih, terus juga huruf yang dipilih itu dihitamkan menggunakan pensil 2B. Dan teman-teman jangan khawatir, ini semua akan diinstruksikan oleh para supervisor dan juga proktornya untuk pengisian lembar jawaban. Tidak salah pada saat pengisian lembar jawaban. Karena tadi yang saya sampaikan, lembar jawaban itu diisi sesuai dengan data dirinya, dan itu akan mempengaruhi yang tertulis atau yang terstate di dalam score report teman-teman semua. Lalu yang terakhir, pada saat hari H-test juga, teman-teman harus menggunakan masker ya selama pelaksanaan tes, karena ini juga supaya yang lainnya, teman-teman pun juga dengan yang lain yang satu ruangan tes itu merasa terjaga gitu. Walaupun sekarang katanya statusnya sudah masuk ke endemi, walaupun sudah masuk statusnya ke endemi, cuman kami menyarankan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan salah satunya masker itu sangat amat penting. Nah, restrictions-nya apa aja nih?
daripada persiapannya, restrictions-nya juga harus diketahui ya teman-teman ya, karena kalau misalkan teman-teman melakukan violation atau melanggar peraturan tes, itu akan berakibat terhadap dibatalkannya nilai peserta tes. Seperti itu. Nah ini yang pertama, test taker itu tidak boleh masuk jika datangnya terlambat. Sekali lagi, saya tekankan bahwa test taker atau peserta tes itu tidak boleh terlambat. Karena kalau misalkan terlambat tidak boleh masuk. Begitu. Dan kalau misalkan nggak boleh masuk, tandanya nggak bisa ikut tes. Lalu yang kedua, you are not allowed to take the test for someone else. Teman-teman tidak boleh tes yang mengatasnamakan orang lain atau joki. Itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau misalkan ketahuan, itu nanti akan di-ban gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, yang ada di atas meja hanya ID card dan juga alat tulis. Nah, ID card-nya tadi ya seperti yang saya tuliskan sebelumnya, dan juga alat tulisnya itu apa saja seperti yang saya tuliskan sebelumnya. Jadi di atas meja hanya boleh ada KTP, terus pensil 2B, penghapus, dan juga pulpen. Untuk tas nanti bisa disimpan di locker kalau ada locker, atau ditaruh di depan kelas gitu. Nah, untuk barang-barang yang nggak boleh dibawa ke atas meja, tadi kan yang di atas meja hanya ID card sama stationery ya. Nah, yang nggak boleh dibawa, yang disimpan di dalam tas itu seperti electronic device. Electronic device itu contohnya seperti handphone, iWatch, terus Walkman, atau misalkan Alphalink gitu-gitu itu nggak boleh. Pokoknya segala electronic device nggak boleh. Lalu dictionary atau kamus itu juga tidak diperbolehkan. Lalu juga barang-barang berharga seperti dompet, kunci itu juga disarankan untuk masuk ke dalam tas. Begitu. Nah, ini selanjutnya yang kelima, test taker tidak boleh menggunakan jam tangan. Jam tangan itu sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan tes TOEIC yang berstandar internasional ini. Jadi jam tangan juga harus ditaruh di dalam tasnya masing-masing. Gitu. Intinya yang di atas meja itu hanya ID card dan juga stationery aja. Selain itu nggak boleh. Nah, pada saat tes, teman-teman semuanya tidak boleh meninggalkan ruangan walaupun sudah selesai sebelum waktu tes berakhir. Jadi misalkan nih jam 11.00 itu adalah waktu selesai. Nah, sementara teman-teman ada yang sudah selesai pada pukul 10.30. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus stay. Seperti itu. Karena kalau misalkan udah selesai duluan secara psikologis, itu nanti yang lain merasa kayak terburu-buru. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah sebuah regulation dari ITS, tes yang berstandar internasional. Jadi ini juga untuk untuk convenience-nya orang lain juga, bukan hanya diri sendiri. Begitu. Lalu yang terakhir, any test violations atau semua jenis pelanggaran tes itu akan mengakibatkan cancellation atau di-ban. Gitu. Nah, violations juga jenis pelanggaran dalam tes itu biasanya nanti akan disampaikan juga pada saat hari H tes oleh supervisornya. Nah, ini adalah restrictions-nya ya teman-teman semua. Oke, saya rasa itu aja mengenai TOEIC tesnya. Teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Ini kalau saya lihat di chat belum ada pertanyaan yang disampaikan. Ya, Bu Fahma sudah paham ini sepertinya semuanya. Ya, sudah paham Bu, semuanya mahasiswa sudah paham atau ini kayaknya udah ngantuk-ngantuk ini Bu yang lain. Oh ini ada dari Alvin. Apakah
ada kantor KCP di Pare. Ini maksudnya apa sih, Alvin? Memode gak paham ini pertanyaanmu ini. Ini maksudnya gimana nih? Iya. Alvin maksudnya gimana nih, Nak? Apakah ada kantor KCP di Pare? Maksudnya ini tempat tes di Pare. Bayar mungkin Bu, mau bayar di bank Bu. Oh, ya bisa lah gitu, transfer ke pusat bahasa itu. Ya itu kayaknya ada yang sudah chat ke admin itu. Mohon izin bertanya, apakah ada kantor cabang pembantu ITC di Pare? Kantor cabangnya di Surabaya itu. Yang dari pihak Jakarta langsung dihandle di Surabaya, nggak ada yang di kota lain. Kalau kota lain beda kebijakan sudah, Nak. Yang ada malah bayarnya nggak murah gitu, mahal. Nah, ini untuk listening section tidak ada dispensasi 2 kali pemutaran, nggak ada Mbak Anissa, 1 kali ya Mbak. Dikarenakan listening harus bersama-sama dan tidak menggunakan earphone. Nah, alhamdulillah ini tempat yang digunakan itu CBT room. Saya sudah cek untuk soundnya ya, untuk soundnya sudah support banget. Dan meskipun ruangan itu sangat luas, yang harusnya terisi 140 mahasiswa, diisi hanya 70 mahasiswa. Jadi selain ruangannya sangat luas, sangat leluasa, bersih, dan sudah betul-betul prokes banget, terutama untuk soundnya. Alhamdulillah soundnya juga sudah saya cek ya, untuk listening nanti bisa betul-betul mahasiswa mendengarkannya dengan jelas seperti itu. Ya silakan kalau ada yang bertanya lagi. Oh, ITC is good. Memang kok Mas Ahmad Rifki. Ya, ini siapa lagi yang mau bertanya? Ya, terus yang materi tadi saya sampaikan sudah ya, ada linknya ya, sudah dikirim sama Mbak Fahma tadi ya, bisa di-download, bisa dipelajari, seperti itu ya. Nah, kalau sekiranya nggak ada pertanyaan lagi, jujur saya juga sudah ngantuk ini gitu. Karena dari pagi ngajar, oh alhamdulillah ini Pak Erwin ada menambahkan. Ya, kita berikan waktu. Ya, silakan Pak Erwin, ini yang perwakilan dari Surabaya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ode. Ya, Bapak, silakan. Ya. Selamat malam teman-teman semua, para calon peserta tes. Nama saya Erwin Wibisono, perwakilan dari PT Eka Widya Anugrah yang ada di Kota Surabaya. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 20.19 gitu ya. Teman-teman, saya akan berikan examining handbook. Ya. Oh, alhamdulillah ya Pak. Ya. Handbook, ya Bu Ode. Examining handbook ini harapan saya sekarang masih tanggal 30 bulan 3, tesnya kalau nggak salah ya, Bapak. tanggal 17 ya kalau nggak salah ya Bu. Ya, untuk belajar. Jadi masih ada waktu 2 minggu lebih ya. Betul. Memang kalau kita bicara tentang bahasa tidak bisa instan, tapi setidak-tidaknya teman-teman kalau bersedia gitu ya, meluangkan waktunya untuk membaca. Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Ini bisa cukup membantu lah, katakan seperti itu. Saya akan kirimkan 2 file. Alhamdulillah yang satu ini adalah TOEIC Listening and Reading updated examining handbook, dan yang satunya lagi adalah TOEIC Listening and Reading Redesign gitu ya. Alhamdulillah ya Pak. Pak, ini kayaknya spesial buat mahasiswa yang 2022 ya. Iya Bu. Ini sebelumnya nggak dikasih loh mereka ya ini. Ya, terima kasih banyak Pak. Semoga banyak membantu nantinya. Ya. Ya betul, baik. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini nanti di kolom chat Pak, filenya langsung dikirim. Ya benar Bu Audi, ini sedang saya proses, saya kirimkan melalui kolom chat nanti. Ya, ini Mbak Fahma dari Mbak Warti bilang sudah sangat jelas penyampaiannya gitu. Alhamdulillah Bu Fahma, thank you so much ya. Ini mohon ditunggu ya, jangan leave group. Untuk materinya segera di-download, dan bagi teman-temannya yang sudah leave lebih awal, dikirim link ini link daftar hadir ya. Bagi mereka yang hadir, Anda bantu saya dikirim ke grupnya kelas. Begitu juga materi yang di-download itu juga tolong dikirim ke grupnya kelas itu.
Saya juga kirimkan link yang tadi saya share kepada Alhamdulillah ya, terima kasih banyak Bu Fahma, sangat bermanfaat ya. yaitu saya pakai aplikasi Pitch, jadi harus diklik linknya itu. Baik. Ini pakai kayak online presentation seperti itu, jadi teman-teman tinggal klik aja linknya. Terus juga saya juga melampirkan sampel test tadi yang saya tunjukkan kepada teman-teman. Baik. Nah, ini bentuknya PDF dan juga downloadable ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Fahma, Pak Erwin, sangat membantu mahasiswa di kampus saya. Ya, jadi masih proses yang satu ini terputus-putus Bapak suaranya. 1,44 GB sudah kirim. Ya. Ini materi yang pertama sudah sukses terkirim dengan kapasitas 1,4 proses karena cukup besar. Ya. Bukan cukup besar sih, 3,33 MB sekarang ini sudah terkirim semua. Ya, alhamdulillah. Membantu. Terima kasih Bapak ya, sangat membantu sekali. Ya, saya sangat terima kasih sekali Bu Fahma, pihak ITC Jakarta, begitu juga dari Pak Erwin, pihak ITC cabang Surabaya atas segala bantuannya. Insya Allah ini bisa memudahkan mahasiswa mencapai target nilai yang itu 405. Sebenarnya nilainya tidak terlalu tinggi. Dengan segala persiapan yang sudah diberikan ini, buku-buku referensinya bisa digunakan untuk belajar itu. Ya, itu saja dari saya. Mohon segera di-download ya untuk mahasiswa. Saya juga mau pamit mengundurkan diri dari Zoom ya, karena ada kegiatan yang harus disiapkan pramuktamar besok, sekaligus ada kegiatan di hotel itu untuk pelatihan itu. Besok ada satu kali lagi Pak Erwin sosialisasi ya dari prodi-prodi yang lain yang selain hari ini. Bu Fahma mohon bantuannya besok bisa dipresentasikan kembali materi tadi. Ini Ibu filenya dari Pak Erwin sudah ada ya, sudah ada. Silakan bisa dicek di atas itu sudah ada itu ya, yang ada TOEIC listening reading update examine handbook itu, sama satu lagi redesign. Itu yang dari Pak Erwin ya, silakan bisa di-download ya. Baik Pak Erwin, saya izin lebih dulu. Bu Fahma, saya terima kasih banyak dan semua mahasiswa yang sangat saya banggakan. Semoga real test yang akan diadakan tanggal 17 itu perdana ya, setelah pandemik corona yang sangat lama, sangat ini sekali istilahnya sangat mengganggu sekali aktivitas-aktivitas yang offline gitu. Alhamdulillah ini bisa dilaksanakan tanggal 17 secara offline untuk TOEIC yang perdana. Ya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Awi. Ya, terima kasih Bu Fahma, terima kasih Pak Erwin. Semuanya sehat. Baik. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mohon maaf Bu, izin live ya. Recording stopped. Waalaikumsalam, matur nuwun. Ya, silakan Mbak Fahma, kalau mau live silakan. Sementara untuk recording dan lain sebagainya nanti saya bantu nanti di sini ya. Ya, ini Mas Firman, sehat selalu Bun. Ya, matur nuwun Mas Firman. Ya, jenengan juga gitu. Terima kasih Pak Erwin, Bu Aude. Terima kasih juga buat Mbak Fahma. Salam sehat selalu buat teman-teman ITC Jakarta. Selalu Sampai ya jumpa Pak. besok ya Mbak Fahma ya. Ya, saya lagi tunggu rekan-rekan yang masih ada di sini. Terima kasih Mbak Fahma. Ya, saya izin live dulu ya Pak Erwin. Ya Mbak Fahma.